Halo, saya Retno Adineng Tias dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas IFEN. Saya mau mempresentasikan tugas ke-13 sampai 15. Materi ke-13 judulnya korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Penyebab korupsi ada dua, yaitu penyebab korupsi secara internal berasal dari diri sendiri dan dorongan keluarga. Penyebab korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Korupsi ditinjau dari sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, sosiologi korupsi mengandung pengertian sebagai ilmu yang mempelajari perilaku yang mengandung unsur penyimpangan dan penyalahgunaan. Upaya-upaya melawan korupsi. Yang pertama, mewajibkan setiap penjabat negara untuk melaporkan kekayaan di mana pelaporan didampingi oleh ahli yang independen. Yang kedua, menetapkan hukuman yang luar biasa berat bagi para koruptor tanpa mempedulikan jumlah yang dikorupsi oleh para koruptor. Yang ketiga, melakukan hukuman berantai di mana keluarga dari koruptor juga mendapatkan hukuman sehingga menciptakan efek jera yang berkelanjutan. Lanjut untuk bab yang ke-14 dengan judul globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Faktor-faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemajuan dalam bidang transportasi. Yang ketiga, sistem perekonomian negara-negara buang terbuka. Yang keempat, hadirnya perdagangan bebas. Dan yang kelima, kemudahan dalam migrasi. Dampak globalisasi. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Lalu, dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Selanjutnya, respon masyarakat terhadap globalisasi. Sebagai kaum muslim, merespon globalisasi secara cerdas, kreatif, dan kritis. Namun, sebagian lain meresponnya secara negatif, eksklusif, dan menolak secara total. Kelompok pertama memandang globalisasi sebagai tantangan mereka mempelajari dan memanfaatkan kemajuan globalisasi. Lanjut untuk bab 15 dengan judul multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut, seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Sejarah multikulturalisme. Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Butuh rujukan, namun beberapa tahun belakangan sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subjek debat di Britania dan beberapa negara lainnya. Hakikat multikulturalisme. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat dalam kerangka hidup bersama berdampingan satu sama lain yang sederajat dan saling berinteraksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial politik. Selanjutnya, pengertian multikultural. Multikultural adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Definisi tersebut bersumber dari Dr. Sutiah, MPD, dalam buku Pendidikan Agama Islam di Desa Multikultural. Selanjutnya, pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang bersifat
lebih abstrak seperti ideologi, nilai-nilai, dan keyakinan. Multikulturalisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang lebih konkret seperti etnik, ras, bahasa, dan budaya. Contoh penerapan multikulturalisme di sekolah: menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa di sekolah. Selanjutnya, Islam dan multikulturalisme. Islam sangat menghargai perbedaan. Masyarakat Indonesia yang notabene bermacam-macam suku dan bahasa juga menghargai adanya multikulturalisme yang telah disebut dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dengan adanya multikulturalisme tidak menjadikan Islam rapuh dan hilang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.